peserta selanjutnya. Peserta keempat, ujian tahfidz terbuka qiraatul kutub, yang akan dibacakan dan akan disampaikan oleh saudara Billy Muhammad Ibnu Sabilillah. Oh, nggak ada Muhammadnya. Masya Allah. Iya, apa? Ibnu Sabilillah. Kepada Ibnu Sabilillah kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sabilillah. Saya akan membacakan kitab yang bernama Matan Ghayatul Takrib, karangan dari Syekh Al-Qadi Abu Suja bin Ahmad Husaini bin Ahmad Asfiani. Dan saya akan membacakan fasal wal iktisalatu al-masnunatu sab'atal asyarul ghusla, yaitu yang pertama fasal tentang beberapa sunnah mandi, dan yang kedua adalah wal masu 'ala lufaini, yaitu fasal hukum tentang mengusap muza. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ayat faslun, bermula ini yaitu faslun fasal. Wal iktisalatu, bermula beberapa mandi, al masnunatu, yang disunahkan, yaitu sab'atal asyara ghuslan, ada 17 apanya mandi. Rupanya yang pertama Guslul Jum'ati, yaitu mandi di hari Jumat, wal idaini, dan mandi di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, wal istisqai, dan mandi ketika sholat minta turun hujan, wal khusufi, dan gerhana bulan, wal khusufi, dan gerhana matahari, wal ghuslu min ghuslil maiti, dan mandi dari karena memandikan mayat, wal kafiri, orang kafir, idza aslama, apabila masuk Islam, siapa al kafiri, wal majnuni, dan gila, wal mughma alaih, dan ayanan, idza afaqa, apabila ia sembuh dari al majnuni wal mughma alaih, wal ghuslu, dan mandi indal ikhrami, ketika mau ihram, walidkhulil Makkata, dan juga ketika mau masuk kota Mekah, wali wukufi, dan wukuf bi Arafata, di padang Arafah, wali mabiti bi Muzdalifah, dan menginap di Muzdalifah, wali rami jimari, dan melempar jumroh salasa yang 3, wali tawafi, dan tawaf. Ini kurang. Iya. Wali dukhulil Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika masuk kota Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, wal iktisalatul masnunatu sab'atal asyarul ghusla. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang 17 sunnah mandi, yaitu yang pertama adalah Guslul Jum'ati, mandi di hari Jumat. Saat di hari Jumat kita disunahkan untuk mandi. Dan yang kedua wal idaini, ketika pada tanggal 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah. Maksud dari 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah ialah hari peringatan umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kita juga disunahkan untuk mandi. Wal istisqai, dan yang ketiga adalah
ketika ingin melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa itu adalah sholat untuk meminta hujan dari panjangnya kemarau. Wal khusufi, dan gerhana bulan. Dan yang kelima wal khusufi, dan gerhana matahari. Dari dua gerhana ini kita juga disunahkan untuk mandi. Wal ghuslu min ghuslil maiti, dan juga setelah memandikan mayat kita disunahkan untuk mandi. Wal kafiri idza aslama, dan untuk orang kafir yang baru mualaf atau baru saja mengucap dua kalimat syahadat juga disunahkan untuk mandi. Wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa, dan juga orang gila yang baru saja sembuh dari penyakit gilanya disunahkan juga untuk mandi. Wal ghuslul indal ikhrami, dan juga mandi ketika mau ikhram. Kita disunahkan untuk mandi bersuci ketika mau ikhram. Walidukhulil Makkah, dan juga mandi untuk menghormati kota suci Mekah. Waliuqufi bi Arafata, dan juga mandi ketika mau wukuf di padang Arafah. Kita juga disunahkan untuk mandi ketika mau wukuf. Walimibati bi Muzdalifah, dan juga ketika ingin menginap di Muzdalifah kita disunahkan untuk mandi. Walirami jimari salasa, dan juga sebelum melempar jumroh yang 3 kita disunahkan untuk mandi. Wali tawafi, dan juga ketika ingin tawaf. Wali sa'i, dan juga ketika mau sa'i. Tawaf dan sa'i kita juga disunahkan untuk mandi. Walidukhulil Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita ketika ingin masuk kota Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita disunahkan untuk mandi. Faslun, ayat faslun, bermula ini yaitu faslun fasal. Wal mashu, bermula mengusap alal hufaini atas muzah, yaitu jaizun, boleh, bisalasati syaraito, dengan 3 beberapa syarat. Rupanya ayat tadi al-lubzuma, mulai memakai al-hufaini ba'dal kamali taharati, setelah sempurnanya bersuci. Wa ayakuna, adanya al-hufaini yaitu satiraini, menutupi keduanya, 5 hali guslil fardi, dari tempat membasuh anggota yang fardu. Minal qadamaini, dari 2 kaki. Wa yakuna, adanya al-hufaini mimma yumkinu, dari perkara yang mungkin. Apa tatabul masyi, yaitu berturut-turutnya berjalan. Alaihima, atas al-hufaini. Wa yamsahu, dan mengusap siapa al-mukimu, orang yang mukim. Yauman, pada 1 hari. Walailatan, dan 1 malam. Wal musafiru, dan musafir. Salasata ayamin, 3 beberapa hari. Bilayalina, dan dengan malamnya salasata. Wabtida'a muddat, dan mulainya menghitung masa. Min hini yuhdisu, dari mulainya hadas. Ba'da luzuma, setelah menggunakan muzah. Fa'in masaha, kalau mengusap siapa al-mukimu fi hadari, di dalam rumah. Summa safaro, kemudian dia mukim, kemudian dia musafir. Au masaha, atau mengusap fi safari, di dalam
perjalanan, summa aqama, kemudian dia mukim, atama mashal mukimin, maka menyempurnakan pada mengusap orang yang mukim. Wa yabdulu, dan batal apa al-mashu, mengusap, bi salasati asya'a, karena sebab tiga beberapa perkara. Yang pertama, bihol ihima, karena mencopot al-hufaini, wa akidai muddat, dan habisnya waktu masa pakai. Wa ma yujibul ghusla, dan perkara yang mewajibkan kita untuk mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal masu ala lufaini. Jadi pada kesempatan ini saya juga menjelaskan tentang hukumnya mengusap muza. Perlu diketahui, muza itu adalah benda yang serupa dengan kaos kaki namun terbuat dari kulit yang sering digunakan oleh orang Arab. Kulit apa nih? Nggak tahu. Jaizun bisalasati syara'ita, yaitu hukumnya mengusap muza adalah boleh dengan tiga beberapa syarat. Yang pertama, ayyabtadi al-lubzuma ba'da kamali taharati, yaitu bersuci sebelum memakai muza. Wa ayakuna satiraini lima halil ghuslil fardi minal qadamaini. Adapun muza yang menutupi dari kedua telapak kaki hingga mata kaki. Jadi jika kita sudah mulai hadas dan kita ingin berwudu, pada saat bagian kaki kita tidak perlu mencopot muza, hanya saja untuk mengusapnya. Wa yakuna mimma yumkinu tatabul masyi alaihima, dan adapun muza yang terbuat dari kulit yang kokoh dan dapat digunakan berbagai macam aktivitas. Wa yamsahu muqimu yauman walailatan wal musafiru salatatan ayamin bilayana lina, dan waktu mengusapnya bagi orang mukim adalah 1 hari 1 malam, sedangkan waktu yang ditentukan untuk orang yang musafir adalah 3 hari 3 malam. Wa tidaul muddat min hindi yuhdis ba'da luzu alufaini. Jadi menghitungnya masa pakai kita untuk muza adalah setelah hadas kita dan setelah memakai. Jadi kita menghitung mulainya menggunakan ulfaini itu adalah mulainya hadas, bukan dari mulai memakainya muza. Fa in masaha fi hadari summa safara, dan jika seseorang yang mukim namun kemudian dia musafir, maka waktu yang ditentukan adalah 3 hari 3 malam. Namun sebaliknya, orang yang musafir kemudian dia mukim, atama masa mukiman, waktu yang ditentukan adalah seperti orang yang mukim, yaitu 1 hari 1 malam. Wa yabtulu mashu bisalasati asya'a, dan batalnya mengusap dengan sebab 3 perkara, yaitu yang pertama biholima, dengan mencopot muza, dan yang kedua wa ayaqidoil muddat, dan habisnya waktu masa pakai, wa ma yujibu al-ghusla, dan yang ketiga adalah perkara yang mewajibkan kita untuk mandi, seperti berhadas ataupun setelah berhubungan badan, dan hal-hal perkara yang mewajibkan kita untuk mandi.
Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.